Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memantau kualitas air menggunakan citra Sentinel-2. Terdapat banyak sekali metode untuk memantau kualitas air menggunakan citra satelit, baik itu menggunakan citra Sentinel-2 ataupun menggunakan citra satelit yang lainnya. Tetapi yang kita bahas di dalam video ini hanya 3 metode saja sebagai contoh. Yang pertama, kita akan memantau kualitas air secara kualitatif menggunakan kombinasi Normalized Difference Turbidity Index atau NDTI dan Normalized Difference Water Index atau NDWI. Perhatikan formulasinya. NDTI itu adalah saluran red dikurang saluran green dibagi saluran red ditambah saluran green. Sementara NDWI adalah saluran green dikurang saluran shortwave infrared 1 atau SWIR 1 dibagi saluran green ditambah saluran SWIR 1. Yang kedua, kita akan memantau kualitas air secara kuantitatif dengan menggunakan metode Suspended Particulate Matter atau SPM atau kadang dikenal juga sebagai Total Suspended Solids atau TSS, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut muatan suspensi air, di mana metode ini sendiri dikembangkan oleh Liu et al. Pada tahun 2017. Metode ini pada dasarnya merupakan persamaan regresi dengan menguji coba sejumlah model pada beberapa saluran. Nah, pada contoh kasus kita kali ini, kita akan mengambil model yang paling akurat, yaitu dengan melihat koefisien korelasinya yang paling tinggi, kemudian nilai errornya atau mean absolute percentage errornya hanya 16,58% ya. Kemudian root mean square error atau selisih hasil estimasi dengan data lapangan itu hanya sekitar 16,5 mg per liter air. Yang ketiga, kita akan memantau kualitas air secara kuantitatif menggunakan tool yang sudah terintegrasi di dalam software Snap, yaitu Case2 Regional Cost Color atau C2RCC. Di mana metode C2RCC ini algoritmanya sangat kompleks. Silahkan Anda telusuri sendiri literaturnya untuk mempelajari metodenya secara teoritis. Referensi untuk semua metode yang kita gunakan dalam memantau kualitas air ini saya sertakan di bagian deskripsi video di bawah. Silakan Anda telusuri sendiri masing-masing literatur. Contoh kasus yang pertama, kita akan memantau kualitas air secara kualitatif di sekitar muara Sungai Barito dengan menggunakan kombinasi NDTI dan NDWI. Langkah pertama, kita implementasikan formula NDTI dulu. Klik raster, kemudian bandmass. Pada bagian name, kita isi NDTI. Kemudian langsung klik edit expression. Ingat kembali formulanya. NDTI adalah red dikurang green dibagi red ditambah green, di mana red adalah saluran 4 pada Sentinel-2 sedangkan green adalah saluran 3 pada Sentinel-2. Pastikan di sini ada keterangan OK, no error. Selanjutnya klik OK dan OK. Ini adalah citra hasil transformasi NDTI. Citra NDTI memiliki nilai piksel -1 sampai dengan 1. Citra NDTI akan menonjolkan kenampakan tanah, baik tanah yang ada di daratan kering, tanah yang ada di daratan lembab, maupun tanah yang ada di dalam air. Dengan kata lain adalah muatan suspensi. Sehingga kalau kita mau mengekstrak muatan suspensi saja, maka kita harus memisahkan antara tanah yang ada di dalam air dengan tanah yang ada di daratan. Untuk keperluan ini, kita akan menggunakan NDWI. Sekarang kita implementasikan NDWI. Klik raster, bandmass. Kemudian kita beri nama NDWI. NDWI adalah green dikurang SWIR 1 dibagi green ditambah SWIR 1. Pastikan no error, OK dan OK.
Untuk mengekstrak data muatan suspensi atau TSS, maka kita harus menggabungkan antara NDTI dan NDWI supaya data yang ditampilkan nantinya hanya tanah yang berada di dalam air, atau dengan kata lain adalah muatan suspensi. Caranya adalah seperti ini. Klik raster, band math. Kemudian pada kolom name ini kita isi saja misalnya suspensi sebagai namanya. Kemudian klik edit expression. Pada kolom expression isikan ekspresi seperti ini. If kita cari NDWI lebih dari 0, then NDTI, else NaN. Ini maksudnya jika nilai pixel NDWI lebih dari 0 atau dengan kata lain fitur air, maka ambil citra NDTI, sedangkan yang bukan fitur air isi pixelnya dengan not a number. Pastikan ini no error. Kemudian klik OK dan OK. Ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di sini bagian yang cerah merupakan suspensi atau TSS. Makin cerah kenampakannya menggambarkan makin tingginya muatan suspensi. Walaupun pada beberapa tempat ini ada error ya karena ada awan. Untuk awan kita abaikan saja. Nah, sekarang agar tampilan muatan suspensinya lebih informatif, bisa kita atur warnanya. Kita zoom dulu ke daerah yang menjadi fokus pengamatan kita, yaitu sekitar muara Sungai Barito. Kemudian klik panel color manipulation. Di sini ada 3 opsi, basic, sliders, and table. Kita pilih basic, kemudian kita pilih skema warna yang kita inginkan. Misalnya saya pilih yang 7 colors ini. Nah, sekarang kita klik sliders untuk mengatur komposisi warnanya. Misalnya saya geser ke sini, kemudian ini ke sini. Memang tidak ada ketentuan untuk geser ini karena sifatnya kualitatif. Yang penting nanti outputnya lebih informatif gitu, lebih bisa terlihat. Nah, oke, saya geser lagi agar air yang jernih. Mungkin ini ditutup dulu ya. Sekarang saya tampilkan dulu horizontal agar kita mudah mengevaluasinya. Di sini air yang jernih akan saya jadikan sebagai patokan. Maksudnya air yang jernih nanti akan saya tarik di sini sampai warnanya biru. Bisa kita bandingkan dua kenampakan ini. Ini kita usahakan biru air yang jernih ini. Caranya adalah dengan menggeser di bagian sliders ini. Baik, nah sudah terlihat agak biru ya. Nah, kita sudah bisa melihat distribusi kekeruhannya. Memang ini sifatnya masih kualitatif, artinya belum bisa menggambarkan muatan suspensi secara kuantitatif. Akan tetapi hal ini sudah bisa kita lakukan untuk memantau fluktuasi muatan suspensi dari waktu ke waktu. Tentu saja Anda harus menggunakan citra Sentinel-2 time series ya. Pada citra ini tentu saja semakin merah atau semakin mendekati hitam warnanya, maka muatan suspensinya dianggap makin tinggi. Contoh kasus yang kedua, kita akan memantau kualitas air muara Sungai Barito secara kuantitatif dengan menggunakan metode Suspended Particulate Matter atau SPM. Formulanya cukup sederhana, yaitu hanya melibatkan satu saluran, yaitu band 7. Perhatikan formulanya 2950 dikali band 7 pangkat 1,357. Citra yang kita gunakan sama dengan citra yang digunakan sebelumnya pada saat kita memantau kualitas air muara Sungai Barito secara kualitatif. Untuk kali ini kita lakukan secara kuantitatif. Kita fokus dulu ke daerah yang mau kita observasi. Kemudian misalnya kita subset ya agar lebih efisien proses ekstraksinya. Klik raster, subset. Nah, ini langsung saja karena wilayahnya sudah menunjuk ke lokasi yang ditampilkan pada aplikasi Snap, langsung kita klik OK. Kemudian citra fullnya saya tutup. Kita tampilkan citra yang sudah disubset. Saya tampilkan kompositnya dulu, sembarang komposit.
Baik, ini citra yang sudah disubset. Sama seperti pemantauan kualitatif sebelumnya, di sini kita juga memerlukan NDWI atau Normalized Difference Water Index agar muatan suspensi yang kita ekstrak nantinya hanya ada di perairan, tidak memasukkan tanah yang ada di daratan. Kita hitung NDWI-nya dulu, klik raster, bandmath, NDWI, green kurang SWIR 1 dibagi green ditambah SWIR 1. Pastikan no error, klik OK dan OK. Baik, ini adalah citra NDWI. Langkah terakhir, kita hitung muatan suspensi atau nilai TSS-nya. Caranya juga menggunakan bandmath. Klik raster, bandmath. Misalnya ini kita beri nama TSS. Nah, karena nilai TSS ini sudah ada satuannya, maka ini kita kasih satuan yaitu miligram per liter sesuai teorinya. Kemudian klik edit expression. Pada kolom expression, kita ketikkan formula TSS yang dikembangkan oleh Liu et al. Pada tahun 2017. TSS adalah 2950 dikali band 7 pangkat 1,357. Nah, untuk perpangkatan di aplikasi Snap, kita harus menggunakan built-in function, yaitu power atau POW. Band 7-nya kita masukkan di sini, kemudian pangkatnya 1.357. Ini dibaca band 7 pangkat 1,357. Nah, formula ini jika dieksekusi apa adanya akan menghasilkan TSS baik di dalam air maupun di daratan. Nah, agar TSS-nya hanya di dalam air, kita masukkan ekspresi seperti ini. If NDWI, di sini saya naikkan nilai threshold NDWI-nya dari 0 menjadi 0,1. Else none. Nah, disinilah fungsi dari NDWI, agar TSS-nya hanya dihitung di air saja. Pastikan no error, kemudian klik OK dan OK. Baik, ini adalah output TSS atau muatan suspensinya. Untuk melihat nilai TSS atau nilai muatan suspensinya, kita bisa menggunakan panel Pixel Info. Sekarang kita tunjuk ke sembarang tempat. Bisa kita lihat di sini di bagian TSS akan terlihat satuan miligram per liter. Nah, kita tunjuk kemana saja akan keluar angka di sana. Angka itu sifatnya sudah muatan suspensi atau nilai TSS. Sama seperti pemantauan kualitatif sebelumnya, jika diperlukan, ini juga bisa kita beri warna sesuai keinginan kita. Nah, ini lebih terlihat muatan suspensinya. Contoh kasus yang ketiga, kita akan memantau kualitas air di waduk Riam Kanan menggunakan C2 Regional Coast Color atau C2 RCC, di mana tool C2 RCC sudah terintegrasi di dalam aplikasi Snap. Sekarang kita buka aplikasi Snap. Kemudian kita buka citra Sentinel-2 daerah waduk Riam Kanan, di mana citra ini sudah diresampling dan sudah disubset. Kita tampilkan dulu sembarang komposit untuk melihat citranya. Walaupun penampilan komposit ini bukan sebuah keharusan dalam pengukuran kualitas air menggunakan C2 RCC. Ini citranya agak gelap ya. Di bagian color manipulation bisa kita geser histogram citranya agar kenampakannya lebih jelas. Nah, ini adalah waduk Riam Kanan yang akan kita ukur kualitas airnya. Selanjutnya klik Optical Thematic Water Processing, kemudian C2 RCC Processor, dan klik S2 MSI.
Pada kotak dialog C2 RCC MSI Processor ini ada beberapa pengaturan parameter yang harus kita lakukan. Tentu saja Anda yang lebih mengerti kualitas air, yang lebih tahu bagaimana cara mengatur parameter-parameter ini. Nah, pada contoh kasus kita ini, semua parameter kita biarkan default. Akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan, bahwa beberapa parameter akan di-download oleh aplikasi Snap secara otomatis. Sehingga kalau Anda menggunakan C2 RCC ini, maka komputer Anda harus dalam keadaan online. Baik, kita atur outputnya dan lokasi outputnya, kemudian langsung klik Run. Baik, prosesnya sudah selesai hanya dalam hitungan detik. Sekarang kita lihat outputnya. Sini ada sejumlah folder ya. Kita akan masuk ke folder CONC yang berarti concentration. Di sini ada concentration total suspended matter atau TSS atau muatan suspensi. Kemudian ada konsentrasi klorofil. Nah, bisa kita lihat di sini, misalnya saya mau lihat total suspended matter. Kita klik panel pixel info. Nah, di sini ada keterangan total muatan suspensi dalam satuan miligram per meter kubik. Sementara di sini ada kandungan klorofil sama dalam satuan miligram per meter kubik. Baik TSM maupun klorofil bisa kita beri warna. Aplikasi Snap sudah menyediakan template warnanya. Caranya di bagian color manipulation, klik import color palette from text file. Kemudian kita pilih CC TSM. Di sini klik yes. Nah, sudah otomatis akan diberi warna menggunakan template aplikasi Snap. Sama untuk klorofil juga. Kita pilih CC CHL atau klorofil. Ini klik yes. Baik, sekarang sudah bisa terlihat warna dari masing-masing parameter yang kita ekstrak. Ini adalah citra komposit raw color, ini adalah konsentrasi klorofil, sementara ini adalah total suspended matter atau TSS. Nah, jika warnanya kurang informatif, kita bisa geser sendiri ya. Di sini misalnya saya geser sini. Nah, warna distribusi dari konsentrasi klorofilnya lebih terlihat, di mana di bagian ini menunjukkan konsentrasi klorofil yang lebih tinggi. Ini adalah konsentrasi klorofil waduk riam kanan. Sekali lagi, Anda yang lebih mengerti kualitas air, yang lebih memahami kenapa kondisi klorofilnya seperti ini, apa yang menyebabkan, baik atau buruk dampaknya bagi lingkungan, dan apa yang harus dilakukan. Silakan Anda coba analisis sendiri. Demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.